Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 20 208259 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Government terhadap Volatilitas Return Saham selama pandemi COVID-19 pada perusahaan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Rati Kusumawardani, SE MSc, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Ibu Christine Primasari, SE MM. Langsung saja. Nah, topik ini saya angkat karena melihat beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya tahun 2019 sampai 2022, seluruh dunia digemparkan dengan adanya wabah virus corona. Nah, di Indonesia sendiri, wabah virus corona ini masuk pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Nah, pandemi COVID-19 ini mengalami krisis kesehatan pada masyarakat. Tetapi bukan hanya krisis kesehatan saja, yaitu krisis keuangan yang mempengaruhi ekonomi global dan menyebabkan volatilitas return saham menjadi topik yang hangat diperdebatkan pada suatu perusahaan, apakah akan mengalami fluktuasi nilai pada suatu instrumen dalam pasar saham. Nah, krisis keuangan ini sendiri dapat mengubah sifat volatilitas return saham. Nah, kinerja saham dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mikro. Faktor mikro itu sendiri dipengaruhi oleh good corporate government atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, good corporate government ini sendiri memainkan peran dalam menentukan ketidakstabilan volatilitas return saham. Nah, selain itu, banyak penelitian yang menemukan bahwa tata kelola perusahaan ini berkontribusi terhadap pengurangan volatilitas return saham. Nah, dalam penelitian ini, good corporate government ini diproyeksikan oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial. Selain itu juga, dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan. Nah, pada penelitian kali ini akan berfokus pada perusahaan pariwisata karena sektor tersebutlah yang mengalami dampak negatifnya. Nah, apakah perusahaan tersebut itu mengalami kenaikan atau penurunan pada laporan keuangannya gitu, dan terhadap sahamnya, terhadap volatilitas return saham setiap tahunnya dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Yang keempat, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Yang kelima, apakah leverage berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Yang keenam, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Dan yang terakhir yaitu apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap volatilitas return saham? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap volatilitas return saham. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap volatilitas return saham. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap volatilitas return saham. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap volatilitas return saham. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap volatilitas return saham. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap volatilitas return saham. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh kinerja perusahaan terhadap volatilitas return saham. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham.
komite audit berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham, leverage berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham, kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Nah, untuk populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 25 perusahaan. Nah, untuk sampelnya itu sendiri yaitu jumlahnya 100 sampel dari 25 perusahaan selama 4 tahun. Nah, teknik pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitiannya ini menggunakan purposing sampling. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, untuk hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada uji normalitas. Dalam penelitian ini yaitu datanya normal dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Untuk yang kedua yaitu uji multikolonaritas. Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonaritas karena nilai PIV-nya semua variabel itu kurang dari 10 dan nilai toleransinya yaitu lebih besar dari 0,10. Nah, untuk yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai Darwin-Watson sebesar 1,956 yang dimana berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU yaitu sebesar 1,7582 kurang dari 1,956 kurang dari 2,2418. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Nah, dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signya untuk semua variabel itu lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R-square sebesar 0,084 menunjukkan bahwa 8,4%, artinya pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, terhadap volatilitas return saham yaitu sebesar 8,4%. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 91,6% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya yaitu hasil uji F. Nah, dalam penelitian ini hasil uji F itu sendiri menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,405 dari F tabel sebesar 2,47 dengan nilai signifikan sebesar 0,012. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa hasil tingkat signifikan F hitung sebesar 0,012 kurang dari 0,05. Dengan nilai F hitung dan F tabel itu sendiri sebesar 3,405 lebih besar dari 2,47. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Dewan Direksi sebagai X1, Dewan Komisaris sebagai X2, Komite Audit sebagai X3, dan Kepemilikan Manajerial sebagai X4 secara bersama-sama simulat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu volatilitas return saham. Selanjutnya yaitu uji T. Nah, dalam penelitian ini untuk uji T sendiri yaitu yang pertama Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap volatilitas return saham. Yang kedua, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham. Yang ketiga, Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap volatilitas return saham.
Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan penelitian ini, yang pertama yaitu H1 diterima karena Dewan Direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas return saham. Dalam hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,036 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 2133 dan nilai T tabel 1,9852 berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, untuk H2 yaitu ditolak karena Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap volatilitas return saham karena dalam hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,088 sedangkan nilai T hitungnya sebesar minus 1,726. Oleh karena itu, nilai signifikan 0,088 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 1,726 kurang dari 1,9852. Nah, untuk H3-nya itu ditolak juga karena komite audit ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap volatilitas return saham. Dalam hal ini karena terlihat dari nilai signifikan sebesar 0,658 sedangkan nilai T hitung sebesar minus 0,444 oleh karena itu, nilai signifikan 0,658 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,444 kurang dari 1,9852. Untuk kesimpulan yang keempat yaitu H4-nya juga ditolak karena kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap volatilitas return saham. Karena dalam hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,085, sedangkan nilai T hitung sebesar 1,740. Oleh karena itu, nilai signifikan 0,085 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,740 kurang dari 1,98525. Untuk selanjutnya yaitu H5 ditolak karena leverage sebagai variabel kontrol tidak dapat berpengaruh terhadap volatilitas return saham. Dalam hal ini terbukti dari nilai signifikan 0,234 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,197 kurang dari 1,9852. Nah, untuk hipotesis yang keenam atau H6 itu ditolak juga karena ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak dapat berpengaruh terhadap volatilitas return saham. Karena dalam hal ini terbukti dari nilai signifikan 0,504 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,671 kurang dari 1,98. Untuk yang terakhir yaitu H7 ditolak karena kinerja perusahaan ini yang diukur dengan ROA ini sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap volatilitas return saham. Karena dalam hal ini terbukti dari nilai signifikan yaitu 0,552 lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya juga 0,597 kurang dari 1,98. Selanjutnya Selanjutnya yaitu saran. Nah, saran dari saya sendiri ini, pada penelitian ini, hanya dibatasi pada variabel independen. Nah, dalam penelitian ini, variabel independen yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Nah, untuk, peneliti selanjutnya yaitu diharapkan untuk bisa menggunakan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi volatilitas return saham seperti penggunaan prinsip-prinsip good corporate governance secara lengkap dengan indikator-indikator yang semakin berkembang selain yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, serta penerapan good corporate governance pada pokok bahasanya, misalnya tanggung jawab dan tugas Dewan Komisaris dan Komite Audit pada perusahaan. Nah, selain itu, pada penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan pariwisata saja. Nah, diharapkan untuk pada penelitian selanjutnya agar dapat memperbanyak sampel tidak hanya pada sektor pariwisata saja, tetapi juga pada sektor lain yang bisa digunakan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, sekian pemaparan dari penelitian saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, salam dan bahagia.